langkah cepat ke depan ini saya perintahkan beliau tadi, kita keruk ini kali. Itu langkah tepatnya, ya. Supaya air tengah dan buangan pasir ini besok kita buang ke situ Separo, jalan yang di depan. Nah, di depan itu, supaya bisa lalu lintas kita ke sana, ya, begitu ya. Nah. Jadi kita tidak pakai di bencana alam yang antar beras. Ternyata Pak Bupati muncul di bawah pohon ini tadi, pohon kelapa. Jadi Bapak, ini kita tidak resmi. Terima kasih banyak sudah mengunjungi kami karena beberapa waktu lalu kami mengalami bencana banjir. Jadi wujud perhatian kami bersama Pak Bupati pada hari ini, jangan lihat banyaknya Pak RT, hanya sedikit saja. Cuma tadi Bapak sebelum membagi, mungkin kami diizinkan ada salah satu yang ingin menyampaikan sesuatu kepada Bapak. Oleh karena itu, siapa perwakilan dari saudara-saudara di sini? Pak Budi atau siapa? Ya, kami silakan. Bupati dan Mama, selamat sore. Teman-teman semua, pertama kami menyampaikan terima kasih banyak Bapak. Ini yang sudah kesekian kalinya perhatian dari Pemda. Kami pasca banjir beberapa waktu yang lalu dari PSBD juga sudah, dari PMI juga sudah, Mama. Ya sudah. Sekarang dari Dinas Tanah Tangki. Terima kasih banyak saya mewakili semua warga yang ada di sini. Harapan kami selanjutnya Bapak, program kami ini saya boleh cerita sedikit tentang situasi kali kami yang ada di sini. Di awalnya memang posisi kali kami ini Pak ya berada di tengah Mama, di tengah ya. Karena situasi perubahan alam banjir semacam lambat laun dia sudah makannya ke sini sekarang. Dari posisi tebing yang kita duduk sekarang nih Mama, awalnya itu sekitar 50 meter ke dalam Bapak. Dia punya hanya karena terjadi abrasi setiap kali banjir, makanya terjadi pengikisan. Kami ada di sini Bapak kurang lebih 34 kakak yang bermukim di sini. Sekarang mungkin nggak berdiri, hanya satu yang harapannya kami Bapak mintanya tolong kalau bisa nih dibangun juga tanggul penahan untuk kami ini, karena hanya itu saja yang menjadi kendala kami kalau terjadi banjir. Ketika itu sudah dibangun, saya yakin bahwa mungkin musibah itu sudah tidak lagi terjadi. Pengalaman yang sama itu kan terjadi untuk saudara-saudara kami di Kampung Geok sana. Dulu juga begitu Mama. Waktu belum dibangun bronjong seperti itu luapan banjir itu hampir setiap tahun itu terjadi. Tapi setelah itu dibangun, sekarang mereka sudah aman. Jadi kami minta keamanan itu juga sekarang berpindah ke kami juga sedikitnya ada di sini. Mungkin hanya itu sih Bapak. Jadi kami terima kasih banyak. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat buat kita semua. Ini salam kebangsaan ini, karena kita ini berbineka, masing-masing agama punya salamnya. Kita harus hafal semua. Nah, kalau mau hidup nyaman dan tentram di negara kita ini, kita saling menghormati. Salam mereka. Sama-sama arahnya adalah memuji Sang Pencipta. Yang kedua, pada waktu terjadi banjir ini, saya posisinya tidak di sini, lagi berbaring di rumah sakit di Jakarta. Tentu berkat doa kamu sekalian, saya sehat walafiat. Sakitnya harus sampai bawa ke Jakarta hanya gara-gara batu empedu. Stroke bukan jantung. Kalau ada kita bilang stroke jantung itu pendoa-pendoa yang tidak mencintai Tuhan. Kalau pendoa yang mencintai Tuhan mesti dia berdoa semoga lekas sembuh. Kalau ada yang bilang semoga lekas mati, itu memang beda-beda cara orang berdoa. Ya? Jadi saya sehat dan saya ikuti perkembangan banjir ini. Saya tadi pas ketemu kepala BPD, masih tantangan ada pernyataan bencana. Dasarnya kalau kita mau keluarkan uang APBD atau bantuan, mesti ada pernyataan bencana dari Bupati. Maka saya beberapa hari lalu tadi baru ketantangan beberapa bencana. Supaya bisa ada bantuan. Karena kita hidup pengelolaan uang daerah harus di atas aturan itu. Kalau tidak ada pernyataan bencana, tidak boleh keluarkan apapun dari pemerintah. Kita keluarkan itu. Tentu kali ini memang sudah beberapa kali sudah ada tanggul. Nah, anggaran untuk bangun tanggul ini memang selama ini
bersumber dari dana bencana. Dari Kaban Bencana saya minta untuk segera buat proposal ke Jakarta, ya, supaya ini menjadi perhatian kita. Sedangkan Kadis PU ada dari PU dia? Tidak ada ya? Tolong buat ini, buat proposal juga berkaitan penataan Kampung Geok. Tidak, sebelah yang kumuh itu harus ditata. Dan kumuh dalam arti drainasenya ditata, itu juga masih sudah hancur-hancur. Ini juga. Nah, langkah pertama seperti tadi Budi bilang, Pak RT ini dulu memang kali ini tengah. Langkah cepat ke depan ini saya perintahkan beliau tadi Dinas PU, kita keruk ini kali. Itu langkah cepatnya, ya. Supaya air tengah dan buangan pasir ini besok kita buang ke situ Separo, jalan yang di depan itu, supaya bisa lalu lintas kita ke sana, ya, begitu ya. Nah, terus yang lainnya geser ke sini dulu, sambil kita lihat nanti ada anggaran tanggul atau tidak. Tahun ini kita agak susah sih, 3 tahun yang susah anggarannya. Nah, saya sampaikan secara terbuka, susah sekali. Tahu kita turun, 2020 turun, tahu-tahu COVID, 2021 turun, 2022 juga turun. Sambil kita tahun ini harus bayar ASN tambah 52, tambah P3K guru 709, ada sekitar 49 miliar. Kira tambahan tahu. Sehingga proyek tahun ini agak susah. Apalagi kemarin kita ada bantuan BLT lagi kepada kakak yang kategori miskin, ekstrim itu sudah habis. Langkah kita yang paling cepat menggunakan alat yang ada pada kita adalah kita keruk ini, ya. Nah, koordinasi dengan PU, nah saya perintahkan PU juga supaya mulai bekerja karena mereka punya mobil, ya Separo dorong ke sini supaya di tengah, Separohnya nanti uruk itu jalan di depan supaya bisa berfungsi untuk jalan kaki atau bisa untuk bisa lewat motor. Karena ini setengah mati saya masuk tadi ini, putar dari sana. Saya tidak tahu ini nama kampung ujung ini kan. Saya tahu sih itu kampung India, saya tidak mau tahu kampung ujung kampung apa. Saya tidak tahu. Kalau kampung Geok saya tahu. Tadi juga saya baru lewat. Jadi begitu ya. Tapi kita tidak boleh putus asa dengan begini. Bencana itu pasti terjadi dan ini hanya karena bencana berbanjir. Bencana terjadi pada diri kita masing-masing. Saya kemarin bencana sakit itu bencana juga. Sakit 3 minggu tidak main-main. Itu di rumah sakit. Muncul lihat perawat yang cantik juga. Terhibur juga. Tahu jauh sedikit. Kalau pas kita terawat ini tidak begitu terawat mepet lagi. Senang tidak ada. Tidak mengerti hidup ini. So, itu juga bencana. Jadi setiap kita ini pasti mengalami bencana. Tapi tidak boleh putus asa. Kita harus pasrah ya. Tidak boleh berpasrah. Kita harus berpasrah diri kepada Sang Pencipta. Kalau saya selalu begitu. Kita berpasrah kepada Sang Pencipta. Tidak boleh putus asa. Sebab putus asa itu akan mematikan kreativitas kita. Pasti ada orang lain yang bisa membantu kita. Hidup ini pasti kalau kita saling membantu pasti bisa. Pemda bisa bantu, apa yang bisa kita bantu dalam kondisi